and go on your way, and everything will be fine. Kita lanjutkan apa kabar Indonesia Malam ke Pak Tri sebelum ke Bang Ihsan juga sebagai ini kesimpulan-kesimpulan terakhir nih. Pak Tri, bisa membuka kotak Pandora besar itu pernyataan dari Pak Tri atas ditetapkannya Bu Miranda sebagai tersangka. Ya, pertama sama seperti yang saya katakan tadi bahwa kami melihat kan kasus travel check ini selama hampir 2 tahun itu dijadikan semacam operasi sabu. Sungguhnya pimpinan KPK yang lama juga sudah bisa menetapkan tersangka menurut kami. Berdasarkan misalnya apa yang saya sebut tadi, di dalam KUHP sudah diatur 184 itu bahwa 2 alat bukti itu sudah bisa dilakukan. Nah, yang kedua kita harapkan, ini kan juga kinerja yang cukup baik dari KPK Jilid 3 ini. Apa yang mereka janjikan akan ada tersangka-tersangka baru itu sudah terwujud. Walaupun sebenarnya itu tidak perlu dijanjikan tapi dibuktikan saja. Nah, yang ketiga kita berharap seperti yang Mbak katakan tadi, ini kotak Pandora, tugas KPK yang paling berat adalah mengungkap kasus Senturi. Kita harapkan setelah ini ada pergerakan dari kasus Senturi. Kami dari Timwas tentu berharap KPK dalam pertemuan kami yang akan datang dengan KPK sudah ada kemajuan yang dicapai KPK dalam kasus Senturi ini. Kalau nggak ada kemajuan? Ya tentu kita akan terus mengejarnya. Kenapa ada problem-problem seperti itu? Asal Anda tahu sebentar, saya kasih masukan Anda. KPK udah tahu kok core-nya ada di mana, intinya di mana. Persoalan pokoknya adalah apakah dia mau punya kemauan politik apa enggak melakukan. Ya bukan Pak Ihsanuddin, ini kan pimpinan KPK yang baru. Betul. Kita menganggap pimpinan KPK yang lama agak terbelenggu, tersandra dengan kasus ini. Kita berharap sama juga seperti kasus Ibu Miranda ini, kita menganggap pimpinan KPK yang lama itu agak tersandra. Akhirnya mereka berani menetapkan tersangka. Harapan kami tentu juga sebagaimana komitmen mereka, terutama 4 orang, pada saat kami lakukan fit and proper di Komisi 3 sama komitmennya. Tentu kami harus menunggu ini. Bukan komitmen operasi sabun ya? Bukan komitmen operasi sabun lagi. Ini digoreng-goreng, kemudian ada tekanan mereka pintar mengalihkan dengan kasus-kasus yang receh-receh. Oke, Pak Tri, kita terakhir ke Bang Ihsan nih. Bang Ihsan, kemauan politik tadi menarik yang dikatakan Bang Ihsan. Saya melihat gini, soal politik ini ada tekanan eksternal dan tekanan internal gitu ya. Tekanan eksternal itu KPK sendiri mau menerima hibah dari asing. Besarnya hampir 140 miliar sekian. Dari Amerika sendiri 64,8 miliar sekian. Dan itu diwujudkan tadi dengan bantuan USAID untuk film. Saya pernah menyatakan pada Antasari Azhar, waktu itu ketua KPK, agar dia tidak menerima 1 sen pun dari asing. Karena begitu Anda terima dari asing, maka no freelance. Dia selalu punya kepentingan untuk menyelusup, untuk mengatur kepentingan politik macam-macam. Dan itu sudah mudah sekali dibuktikannya. Salah satunya film tadi dong. Film tadi. Makanya tadi saya berharap saya bisa bicara sama Bu Sur atau saya bisa bicara dengan yang namanya Abraham Samad. Untuk membuktikan sampai seberapa jauh film tadi bebas dari kepentingan asing. Karena saya pernah menyatakan secara tertutup oleh namanya Antasari. Dan Antasari menyatakan, iya, saya tahu itu, katanya. Dan saya akan melaksanakan apa yang Anda sudah sampaikan. Itu satu, eksternal. Internal sekarang tekanannya. Suka tidak suka, ada persoalan politik memang yang terjahit antara KPK dengan DPR dan dengan eksekutif. Sekarang persoalannya jahitan ini jahitan subjektif atau jahitan objektif. Kan gitu pertanyaannya. Kalau jahitan subjektif, dia akan tetap yang namanya masuk dalam konstruksi apa yang saya sebut sebagai concealing each other. Saling menyembunyikan dan melindungi. Melindungi dan menyembunyikan posisinya. Dan saya juga pernah menyatakan kepada pejabat KPK, Anda tidak layak lagi melakukan concealing strategik. Saya pernah menyampaikan itu dan mudah-mudahan sudah disampaikan oleh ke Abraham Samad. Nah, salah satu bukti apakah mereka masuk dalam concealing strategik itu adalah kasus-kasus tadi yang disebut oleh Pak Tri. Sampai seberapa jauh mereka bisa membuktikan itu. Nah, dalam perspektif itu pada kasus cek pelawat ini, apakah KPK bisa masuk ke penyandang dana? Nah, tadi ada nama yang disebut oleh Agus Chandra. Sebelum nama Ferry Iwan itu ya? Iya, betul. Makanya itu fiktif atau tidak itu orangnya. Posisinya. Terakhir ya Bang Ihsan, kemauan politik dari KPK yang sekarang, akankah membawa penyandang dana itu ke persidangan atau tidak? Kalau pada perspektif Mirandanya sendiri, itu akan kebawa sampai. Tapi pada konstruksi di luar kasus cek pelawat, sampai mundur ke belakang, rasanya enggak. Baik. Terima kasih Bang Ihsanuddin Nursi, terima kasih buat media. Menarik sekali. Kita akan lihat seperti apa serunya nanti setelah Bu Miranda sudah mulai jadi persidangan gitu ya. Kita
jadi akhir bagian dari dialog kita hari ini tadi, pemirsa, dan kita setelah ini lihat ada aksi-aksi menarik nih. Kalau kemarin sudah nonton El Clasico, kita putar lagi antara Real Madrid dan juga Barcelona. Terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.